Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikman Nurdin dari Akademik Farmasi Yamasi Makassar, NIM 22058 AF, kelas reguler B22, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem syaraf memiliki fungsi, yaitu 1. Mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh. 2. Konduksi informasi. 3. Integrasi informasi. 4. Menanggapi rangsangan. Dan 5. Indera khusus. Sistem syaraf dibagi atas dua, yakni sistem syaraf pusat atau SSP. Sistem syaraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem syaraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Di sistem syaraf pusat atau SSP terdapat yaitu otak, merupakan organ yang telah terspesialisasi, sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Di otak terdapat otak depan. Otak depan terdiri atas otak besar atau cerebrum, talamus, dan hipotalamus. Ada juga otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil mata. Ada juga otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar atau cerebrum. Ada juga otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, medulla oblongata, dan pons faroli. Di sistem syaraf pusat juga terdapat medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. 1. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis merupakan perpanjangan dari sistem syaraf pusat, seperti halnya dengan sistem syaraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras. 2. Saraf dari otak secara rinci, ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. 3. Sumsum tulang belakang yang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal, 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, dan 5 pasang dari segmen sakralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Kemudian ada saraf tepi manusia. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu 1. Sistem saraf sadar. 2. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut yaitu 1. Gerak sadar, seperti mengunyah makanan, menulis dan menggambar, berjalan, berlari dan melompat, menendang dan melempar bola, menggaruk kulit yang terasa gatal, menggunting dan membentuk suatu benda, dan menggerakkan tangan untuk menyentuh sesuatu. Kemudian 2, ada gerak refleks, seperti terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu, gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata, menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk, gerakan tangan menangkap benda terjatuh yang tiba-tiba, gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Bagian-bagian sel saraf. Ada neuron. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau biasa juga disebut neuron. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf neuron terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Sel saraf neuron terdiri dari dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian ada badan sel. Badan sel adalah
bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen disebut nodus dan ranvier. Kemudian ada sel Sasquatch adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurin. Nodus ranvier. Nodus ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain, sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Kemudian ada sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Fungsinya ada 3 jenis sel saraf, yaitu 1. Sel saraf sensorik, 2. Sel saraf motorik, 3. Sel saraf penghubung, dan sel saraf lainnya yaitu 1. Sel saraf neuroglia, 2. Selaput mielin. Sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau otonom. Di sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di sistem saraf tepi dibagi juga menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Di otak dibagi lagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Di sistem saraf sadar dibagi juga menjadi 2, yaitu 12 serabut saraf otak, 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang. Di sistem saraf tak sadar dibagi juga menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kelainan pada sistem saraf ada stroke, tumor otak, dan AYAN atau epilepsi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.